Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Longsor di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, 4 warga tewas. Diduga hasil hubungan gelap, janin dibuang di tempat sampah. Aniaya seorang napi, sipir di lapas Mimika, ditangkap polisi. Setelah melakukan proses pencarian selama 1 hari, tim SAR akhirnya menemukan jasad korban longsor di Kampung Benti, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Tim SAR menemukan jasad kedua korban tertimbun material longsor sedalam 4 meter. Korban adalah seorang pria berusia 50 tahun dan wanita berusia 23 tahun. Mereka adalah warga Kampung Benti. Pencarian korban tidak mudah karena tim SAR terkendala material longsor dan cuaca hujan. Ini kita lanjutkan mengevakuasi korban dengan menggunakan alat berat dan kami berhasil mengevakuasi 2 korban lagi, yaitu Bapak Jackson Duansipa dengan Ibu Desi Duansipa. Tim SAR bahkan harus menggunakan alat berat untuk mengevakuasi kedua jasad korban. Lokasi longsor berdekatan dengan pemukiman warga. Longsor yang terjadi Senin lalu mengakibatkan 4 orang tewas dan 6 rumah rusak. Sementara itu, akses jalan tidak bisa dilintasi kendaraan karena masih tertimbun material longsor, sehingga lalu lintas yang menghubungkan Manokwari ke Pegunungan Arfak terputus. Edi melaporkan dari Pegunungan Arfak, Papua Barat. Mayat yang masih berupa janin ini ditemukan di tempat sampah di samping jembatan Sungai Hanyaan, Jalan Kelapa 2 Entrop, Kota Jayapura. Saksi saat itu sedang mencari makanan di tempat sampah untuk hewan ternak. Namun ia kaget ketika melihat janin berjenis kelamin perempuan. Janin terbungkus kantong plastik dengan posisi tali pusar masih melekat di perut. Warga langsung melapor ke Polresta Jayapura yang kemudian membawa janin tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Raja. Penemuan janin bayi di lokasi tempat penemuannya di samping jembatan Kalianyaan di Entrop. Kondisi bayi pada saat ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari makanan ternak, itu ditemukan sekitar pukul 3 pagi lewat 20 pada hari Minggu dini hari. Sedangkan setelah ditemukan itu, tindakan polisian langsung merespon TKP, mendatangi TKP, kemudian diadakan olah TKP langsung, kemudian langsung setelah itu jenazah bayi tersebut langsung dievakuasi ke rumah sakit. Diduga janin bayi tersebut lahir dari hubungan gelap. Si pelaku malu lalu membuangnya di tempat sampah. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Papua menandatangani Fakta Integritas Forkompimda Kota Jayapura dan Sistem Pendidikan di Kota Jayapura saat penerimaan peserta siswa didik baru. Penandatanganan Fakta Integritas ini untuk mencegah pungutan liar dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Jayapura agar proses penerimaan siswa baru berjalan terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan, serta jaminan tidak ada campur tangan di seluruh tahapan penerimaan peserta siswa didik baru. Baik, prinsip objektif, akuntabel dan transparan. Sehingga penerimaan kita sebagai negara itu memiliki hak yang sama dalam pendidikan, terutama dengan akses maupun kualitas. Yang terlibat di dalam penandatanganan ini siapa saja? Semua kelompok kepentingan, ya, mulai dari Bapak sendiri, kemudian dari ombudsman, inspektorat,
pihak keamanan, dari dinas pendidikan, dari yayasan, kita semua berkata cara ini untuk saling mendukung bersama untuk melakukan PPD tahun 2024 ini secara objektif dan transparan. BPMP saat ini membuka 4 jalur dalam PPDB tahun 2024, yakni jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan. Kualitas pendidikan di Kota Jayapura itu maju bukan hanya dari ujungnya atau outputnya, tetapi harus didorong juga dari inputnya, yaitu dari mulai proses rekrutmen ataupun juga penerimaan siswa baru. Sehingga pemerintah Kota Jayapura sudah memiliki perda dan juga sistem aplikasi untuk berbasis online penerimaan siswa baru berbasis online kita pun sudah punya. Nah, sudah beberapa tahun terakhir ini sudah bisa jalan, tetapi memang di lapangan seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa ada kendala-kendala. Nah, beberapa aspek yang harus diperhatikan pasca penandatanganan fakta integritas, yaitu oleh semua pemangku kepentingan yang telah membubuhkan tanda tangannya dalam mengawal bersama terhadap penerimaan peserta didik baru mulai tahun 2024 melalui secara transparan, objektif, dan akuntabel. Pemerintah Kota Jayapura saat ini berkomitmen untuk memajukan kualitas serta kuantitas pendidikan dengan menerbitkan regulasi serta inovasi untuk meningkatkan pendidikan di Kota Jayapura. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.